Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1792 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai ayat 23. Di bawah perikop Yosua mengganti Musa. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titanya mereka akan keluar, dan atas titanya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat kebenaran firman Tuhan ini sangat menyakitkan Musa. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan dengan berterus terang kepada Musa bahwa Musa sebentar lagi akan menyusul Harun alias mati. Musa dan Harun hanya bisa melihat tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Israel. Mereka hanya melihat, tetapi mereka tidak boleh masuk. Kenapa Musa dan Harun yang telah memimpin Israel keluar
dari Mesir. Mereka memimpin selama 40 tahun. Sudah di depan mata mereka. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan Musa dan Harun masuk ke tanah perjanjian itu. Karena apa? Karena kasus di Meribah. Sekilas saya menceritakan kembali kasus di Meribah. Bilangan 20 ayat 2 sampai ayat 13. Nanti saudara baca sendiri. Dalam kebenaran firman Tuhan itu menceritakan tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut karena mereka haus sementara mereka berada di tengah padang gurun Sin. Di depan mereka ada bukit batu. Umat Tuhan stres, frustasi, depresi dengan situasi. Musa dan Harun menjadi pelampiasan kemarahan umat saat itu. Tuhan kemudian berfirman kepada Musa supaya Musa berkata saja kepada bukit batu itu, maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Kalau bisa saya pakai bahasa saya akan berkata begini, air, keluarlah dari bukit batu itu. Maka air itu akan keluar dari bukit batu itu. Tapi karena sudah terpancing emosi, terbawa situasi, Musa kemudian memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Betul, bukit batu itu mengeluarkan air, tapi ada tapinya. Apa yang dilakukan Musa itu membuat Tuhan murka kepada Musa dan Harun. Karena Musa dengan emosi memukul bukit batu itu. Padahal Tuhan tidak menyuruh Musa untuk memukul bukit batu itu, tapi hanya berkata saja. Maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Musa tidak taat pada firman Tuhan. Makanya Tuhan murka kepada Musa dan Harun karena mereka tidak taat pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang emosional, yang darah tinggi, yang ikut terbawa situasi sehingga menjadi emosional. Tuhan tidak suka orang model seperti itu. Saudara lihat, sekaliber Musa dan Harun saja Tuhan tolak untuk masuk ke tanah perjanjian. Apalagi kita. Bertobat saudara. Amin. Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara perhatikan ayat 20 di sana. Setelah iri hati dan sebelum kepentingan diri sendiri, ada kata apa di sana? Amarah. Jadi kalau saudara mati dalam keadaan marah saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya bertobat saudara. Buah roh yang terakhir apa? Penguasaan diri. Kuasai dirimu supaya tidak emosional. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam konteks firman Tuhan yang kita pelajari, Musa dan Harun untung saja hanya tidak boleh masuk tanah Kanaan. Betul mereka masuk surga, tetapi mereka tidak boleh masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, yang telah mereka berjalan berkeliling selama 40 tahun memimpin bangsa Israel. Tetapi sayang mereka tidak boleh masuk ke tanah perjanjian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan di zaman kasih karunia ini, kalau kita masih emosi, amarah saudara, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya saudara bertobat. Buang jauh-jauh emosi, darah tinggi, ya. Saudara buang itu jauh-jauh. Tidak ada gunanya. Saudara lihat, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa sekaliber Musa dan Harun saja Tuhan tolak. Apalagi kita. Yuk kita bertobat sama-sama. Amin.
Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama dari firman Tuhan ini, kita belajar tetap tenang apapun situasi dan kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Tetap tenang dan kuasai dirimu. Amin. Ini yang tidak ada pada Musa dan Harun. Makanya mereka ditolak karena mereka terpancing emosi. Saudara, dengar baik, tetap tenang dan kuasai dirimu. Haleluya. Ayat berikut, ayat 15 sampai ayat 17, saudara perhatikan di sana. Musa tidak sakit hati ketika Tuhan mau menggantikan Musa dengan orang lain. Musa malah setuju dengan apa yang Tuhan sudah firmankan. Amin. Musa malah meminta supaya Tuhan mengangkat seorang pengganti dari umat Tuhan itu sendiri untuk memimpin bangsa Israel. Supaya mereka tidak sama seperti dengan anak ayam yang kehilangan induknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa jangan merasa jabatan itu abadi. Waktulah yang akhirnya akan menyingkirkan, cepat atau lambat. Betul? Saudara lihat, Musa sudah legowo, sudah berbesar hati untuk diganti. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun embel-embel kita sekarang, mungkin saudara punya posisi jabatan, kedudukan yang sangat dihormati saat ini. Saudara, saya mau katakan, jabatan itu tidak abadi. Ada saatnya saudara harus melepaskan semua atribut itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang abadi. Makanya saudara harus memiliki sikap hati yang legowo, yang berbesar hati. Kalau satu saat nanti saudara diganti, saudara nggak boleh sakit hati. Saudara harus berbesar hati, melepaskan semuanya dan menyerahkan kepada pengganti saudara. Makanya kita harus mempersiapkan pengganti kita. Harus ada kader, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang dunia mengatakan begini, orang yang sukses adalah orang yang melahirkan orang-orang sukses di bawahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara baru bisa dikatakan hamba Tuhan yang sukses kalau saudara melahirkan hamba-hamba Tuhan di jemaat saudara yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Barulah dikatakan saudara adalah hamba Tuhan yang sukses. Saya melihat Musa adalah hamba Tuhan yang sukses. Karena apa? Dia mengkaderkan seorang yang bernama Yosua bin Nun. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, seberapa hebat pun saudara, dunia mengakui saudara dengan materi saudara, kekayaan, dengan jabatan tinggi saudara. Tapi kalau saudara tidak mempersiapkan pengganti buat saudara, saudara orang gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua yang kita dapat dari firman Tuhan ini, kita harus belajar legowo, berbesar hati. Kalau satu saat nanti jabatan posisi yang kita duduki sekarang diambil Tuhan dan diserahkan kepada orang lain, kita harus berbesar hati untuk melepaskan semua atribut yang menempel kita. Makanya kita harus mempersiapkan kader atau calon pengganti kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat terakhir, ayat 18 sampai ayat 23. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titanya mereka akan keluar dan atas titanya mereka akan masuk.
ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan itu spesifik. Amin. Lihat, Tuhan langsung yang menunjuk Yosua bin Nun. Itulah sebabnya tadi saya katakan Tuhan itu kalau pakai orang itu spesifik, orang itu Tuhan memilih, mengkhususkan orang itu. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apa kriteria Tuhan dalam memilih seorang untuk menjadi pelayan Tuhan? Dalam konteks ini, mengembalakan umat Tuhan Israel. Sudah perhatikan ayat 18, di sana dikatakan apa? Ambillah Yosua bin Nun seorang apa? Seorang yang penuh roh. Amin. Jadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dipilih Tuhan untuk menjadi pekerja Tuhan di ladang Tuhan, adalah seorang yang penuh dengan roh. Haleluya. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 6, seseorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, salah satu syaratnya adalah orang itu dipenuhi oleh roh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengatakan, apa yang ada di dalam kita itu menentukan sikap, tindakan, perbuatan, perkataan kita itu ditentukan dengan apa yang ada di dalam kita. Saya kasih contoh. Kalau saudara seandainya dimasuki oleh roh monyet, maka saudara akan berperilaku seperti monyet itu. Saudara, saya percaya apa yang dimaksudkan firman Tuhan ini, bahwa Yosua adalah seorang yang dipenuhi roh. Saya percaya ini bukan roh jahat, tetapi Roh Kudus. Amin. Sehingga tindakan, perbuatan, perkataan, sikapnya memang betul-betul menjadi representatif Tuhan di tengah-tengah umat. Amin. Saudara, sehingga orang dapat melihat, merasakan betul-betul Yosua dipimpin oleh roh melalui apa? Kehidupannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan adalah seorang yang penuh dengan roh. Haleluya. Yang berikut saudara, apa kriteria Tuhan dalam memilih seorang untuk menjadi hamba Tuhan? Yang berikut saudara, harus berani. Berani bertindak. Amin. Berani berseberangan dengan yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang dipilih atau dipanggil menjadi pelayan Tuhan, dia harus seorang yang berani. Kalau saudara penakut, saudara nggak pantas menjadi pekerja di ladang Tuhan. Karena namanya orang bekerja ya. Kalau kita misalnya membuka hutan, saudara, untuk bekerja kepada seseorang, saudara akan berjumpa dengan ular di sana, binatang buas. Nah, kalau saudara penakut, saudara, apa yang terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan terjun dalam dunia pelayanan. Saudara akan berjumpa dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan orang-orang yang dipakai iblis berseberangan dengan kita. Nah, kalau saudara penakut, saudara lari terbirit-birit, bagaimana dengan jemaat yang saudara layani? Bukankah saudara adalah sebagai gembala, saudara harus menjaga, melindungi umat Tuhan yang adalah gambaran domba-domba itu? Tapi kalau saudara sudah lari terbirit-birit alias penakut, saudara, bagaimana nasib umat Tuhan? Makanya seorang hamba Tuhan, dia harus berani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut saudara, seorang hamba Tuhan itu harus memberikan teladan. Teladan itulah yang memberikan dia itu wibawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara
mau jadi teladan, kehidupan saudara tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara lakukan firman Tuhan, sehingga umat Tuhan dapat melihat, wah gembala saya, wah majelis saya memang betul-betul orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kehidupan kita betul-betul jadi teladan, jadi berkat, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Dan seorang yang dipilih Tuhan adalah orang yang tahu hukum Tuhan. Dia tahu semua aturan, sehingga tidak berseberangan dengan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara yang dipanggil atau dipilih Tuhan untuk terjun dalam dunia pelayanan adalah seorang yang penuh dengan roh, berani, taat, memberikan teladan, dan tahu hukum Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin saudara yang adalah hamba Tuhan, majelis, tetapi saudara tidak tahu kebenaran karena tidak pernah baca firman secara konsisten. Hanya baca firman nanti kalau pas jadwal khotbah atau pelayanan atau di gereja baru baca firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang terpanggil untuk melayani Tuhan, kita harus selalu baca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Saudara, bagaimana saudara mau memberitahukan kebenaran, saudara sendiri tidak tahu kebenaran? Ukuran kebenaran adalah firman. Jadi pastikan saudara dan saya selalu membaca firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan agar Tuhan memakai kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, kita harus tetap tenang dalam situasi kondisi apapun. Kita belajar dari kejadian Musa dan Harun. Kenapa mereka ditolak Tuhan? Karena tidak menjaga sikap mereka. Mereka terpancing, terbawa emosi. Akhirnya mereka melakukan firman Tuhan itu salah, keliru, karena terbawa situasi. Saudara, tetap tenang. Dalam situasi kondisi apapun kita tetap tenang dan kuasai diri. Yang kedua, kita belajar legowo. Kita harus berbesar hati, karena suatu saat nanti semua jabatan, posisi, dan atribut yang menempel kepada kita semua akan ditanggalkan. Saudara sebagai anggota TNI, Polri, suatu saat nanti seragam saudara tidak akan kenakan lagi saudara. Karena mungkin saudara pensiun dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus mempersiapkan pengganti saudara. Selama saudara memimpin, tugas saudara mencari pengganti untuk menggantikan posisi saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Hamba berdoa ya Tuhan, lawat mereka yang sakit, sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit mendengarkan renungan ini disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat dilepaskan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat.
Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.